Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan tentang penyerahan, doa, dan tirakat Nyai Sudarmi Santoso agar dapat meneruskan perjuangan Islam melalui pesantren. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana pendidikan Trimurti, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Gontor, serta nilai apa yang ditanamkan kepada para santri. Sebelum mendirikan pesantren modern Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal telah melalui pendidikan sebagai berikut: sekolah rendah atau Vevuk School, sekolah Ongkoloro, Pondok Pesantren Kauman Ponorogo, Pondok Pesantren Joresan Ponorogo, Pondok Pesantren Josari Ponorogo, Pondok Pesantren Durisawo Ponorogo, Pondok Siwalan Panji Sidoarjo, Pondok Pesantren Termas Pacitan. Setelah menguasai kitab kuning, beliau melanjutkan sekolah Belanda Agemene Nederland Febun. Sedangkan untuk Kiai Haji Zainuddin Fanani, sebelum mendirikan pesantren modern Gontor, beliau bersekolah di Sekolah Dasar Ongkoloro Jetis, Pondok Pesantren Josari Ponorogo, Pondok Pesantren Termas Pacitan, Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Hollands Inland School, kemudian Quick School di Padang, Leida School, sekolah pemimpin di Palembang, pendidikan jurnalistik dan tablik di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Haji Imam Zarkashi menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Ongkoloro di Jetis, Pondok Pesantren Josari Jetis Ponorogo, Pondok Pesantren Joresan Ponorogo, Pondok Pesantren Jamsaren Solo, Pondok Pesantren Manbaul Ulum Solo, Sekolah Arabiah Adabiyah di bawah seorang guru sangat disiplin bernama Ustadz Al-Hashimi, seorang pejuang Tunisia yang sangat ahli bahasa Arab. Di sekolah ini, beliau mendalami bahasa Arab dengan sangat mendalam. Kemudian Sumatera Tawalib School di bawah bimbingan Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Kemudian sekolah di Normal Islam atau sekolah guru agama atau Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah di Padang, dan menjadi direktur di bawah asuhan gurunya yang sangat hebat bernama Profesor Dr. Mahmud Yunus. Profesor Mahmud Yunus ini adalah rektor pertama Akademi Dinas Ilmu Agama yang selanjutnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan bekal yang sangat cukup, apalagi bekal Kiai Haji Imam Zarkashi yang belajar di pondok pesantren salaf atau tradisional, modern dan madrasah, maka beliau berkesimpulan bahwa pesantren salaf atau tradisional memiliki kelemahan dalam bidang metodologi pengajaran, sedangkan madrasah memiliki kelebihan dalam bidang ini. Pesantren memiliki keunggulan dalam sistem pendidikan dengan sistem kehidupan pondok di bawah pengasuhan kiai. Kiai dapat menjadi figur penting, sedangkan madrasah tidak. Upaya pertama yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam rangka menghidupkan kembali Pondok Gontor yang telah dirintis oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin dan sangat maju ketika dipimpin oleh Kiai Arham Anabesari adalah Kiai Haji Ahmad Sahal sebagai saudara tua dan telah lebih dahulu menyelesaikan studinya di berbagai pesantren. Maka Kiai Haji Ahmad Sahal mengikrarkan berdirinya Pondok Gontor baru pada tahun 1926 dan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Pada saat itu, masyarakat desa Gontor masih banyak yang melakukan molimo, mencuri, menghirup madat, berjudi, melacur, dan mabuk-mabukan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal adalah dengan membina dan mendidik anak-anak yang masih telanjang, masih sangat jauh dari pendidikan. Program pendidikan itu secara formal diberi nama Tarbiyatul Atfal. Program ini didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal 1345 bersamaan dengan 9 Oktober 1926 pada peringatan Maulid Nabi Muhammad bersama para warga desa Gontor. Tanggal 9 Oktober ini kemudian secara resmi dijadikan sebagai tanggal berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor. Setelah pendidikan Tarbiyatul Atfal selama 6 tahun, Kiai Haji Ahmad Sahal membuka program lanjutan yang diberi nama Sulamul Muta'alim atau Tangga Pelajar. Program baru ini sempat berjalan selama 3 tahun.
Setelah perayaan 10 tahun berdirinya Pondok Gontor dengan nama Tarbiyatul Atfal dan Sulamul Muta'alim bertepatan dengan tahun 1936, Kiai Haji Ahmad Sahal sangat menantikan pulangnya Kiai Haji Imam Zarkashi. Sementara Kiai Haji Zainuddin Fanani masih di School of Caesar di Bengkulen. Melalui panggilan Kiai Haji Ahmad Sahal, maka Kiai Haji Imam Zarkashi pulang ke Gontor. Kiai Haji Imam Zarkashi adalah tipe orang yang sangat pekerja keras. Ia selalu mengutuk firman Allah, "Fa'idza faragta fansab." Maka apabila kamu telah selesai dengan suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Oleh sebab itulah para santri Gontor diajarkan, istirahat adalah peralihan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Hal ini beliau dapat ketika menjadi murid Ustadz Al-Hashimi ketika belajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah di Solo. Setelah Kiai Haji Imam Zarkashi pulang ke Gontor bersama kedua kakaknya Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Zainuddin Fanani, ternyata masih kebingungan tentang sistem pondok yang bagaimana yang akan dijalankan di Pondok Gontor. Walau menyadari betul bahwa pondok pesantren adalah pendidikan nasional asli atau pure national menurut pandangan pendiri Gontor. Dengan pengalaman Kiai Haji Imam Zarkashi yang pernah lama belajar di pesantren salaf atau tradisional yang sangat menguasai kitab kuning klasik dan mengerti bagaimana metode pengajarannya, kemudian Kiai Haji Imam Zarkashi melanjutkan di pesantren Jamsaren dan Manbaul Ulum Solo, kemudian Madrasah Arabiyah Islamiyah di Solo, Madrasah Sumatera Tawalib dan Normal Islam di Padang. Yang dari pengalaman belajar di banyak tempat itu, beliau menjadi mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing serta mengamati sistem pendidikan ala Belanda. Maka melalui pemikiran yang sangat mendalam, tirakat dan doa serta bermusyawarah dengan Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Zainuddin Fanani, disepakati untuk mendirikan madrasah yang namanya sama dengan apa yang didirikan gurunya Profesor Mahmud Yunus di Normal Islam Padang, yaitu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau sering disingkat dengan KMI yang artinya persemaian para guru Islam. Tarbiyatul Atfal dan Sulamul Muta'alim saat itu masih berjalan. Selain itu, pada saat perayaan 10 tahun Pondok Gontor tahun 1936, terdapat program Holland Arabic School atau HAS dan Holland Inland Sea School. Namun dua program ini tidak pernah berjalan. Bahkan setelah mendirikan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI, Tarbiyatul Atfal dan Sulamul Muta'alim diberhentikan. Semua siswa Tarbiyatul Atfal dan Sulamul Muta'alim kemudian dialihkan menjadi siswa KMI atau Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Walaupun mengambil nama yang sama dengan yang didirikan oleh guru Kiai Haji Imam Zarkashi, yaitu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, namun secara konsep dan ruh atau jiwa sebenarnya berbeda dengan apa yang didirikan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi di Gontor. Karena Kiai Haji Imam Zarkashi menjalankan sistem pendidikan Gontor dengan tetap menjaga ruh atau jiwa dan milieu pesantren, yaitu tafaqquh fiddin, mencetak ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Melaksanakan sistem tersebut karena Kiai Haji Imam Zarkashi dan kedua kakaknya telah memiliki pengalaman belajar di berbagai pesantren salaf atau tradisional. Lalu Kiai Haji Imam Zarkashi yang dipengaruhi gurunya bernama Ustadz Al-Hashimi yang super disiplin, dipengaruhi oleh gurunya Abdul Karim Amrullah dan gurunya Mahmud Yunus yang memiliki ide pembaharuan pendidikan Islam agar pendidikan Islam dapat dijalankan secara efektif dan efisien melalui jangka waktu tertentu untuk bisa selesai atau adanya target. Selain itu, Kiai Haji Imam Zarkashi memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu sekuler. Bahkan menurut penuturan teman sekelas Kiai Haji Imam Zarkashi di Normal Islam Padang bernama Teuku Ismail Yakub
yang pernah menjadi rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya dan IAIN Wali Songo Semarang, Kiai Haji Imam Zarkashi adalah seorang yang sangat cerdas dalam ilmu matematika, terutama berhitung dan aljabar dan juga IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kiai Haji Imam Zarkashi sering menyebut bahwa kurikulum Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah adalah 100% agama dan 100% umum. Ini artinya Gontor tidak memisahkan antara ilmu agama dan umum atau sekuler. Karena ilmu pengetahuan umum sebenarnya adalah ilmu pengetahuan agama. Ilmu agama dan ilmu umum atau sekuler sama-sama pentingnya. Bahkan Kiai Haji Imam Zarkashi berkeyakinan bahwa kemunduran umat Islam karena minimnya penguasaan umat Islam terhadap ilmu umum atau sekuler. Saat itu, pemikiran seperti ini masih sangat langka, bahkan menentang arus. Karena pengaruh Al-Ghazali di pesantren yang mendikotomi ilmu masih sangat kuat. Jadi, Kiai Haji Imam Zarkashi yang didukung oleh kedua kakaknya mendirikan Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah atau KMI model baru di Gontor. Sebab jiwa dan ruh pesantren masih sangat kuat, ditandai dengan figur kiai yang senantiasa memberikan wejangan moral, pengarahan-pengarahan tentang filsafat hidup dan wawasan keislaman yang lebih luas atau tafakuh fiddin. Adanya pendidikan yang menanamkan jiwa kerja keras, menanamkan jiwa pejuang yang tangguh, menanamkan jiwa kepemimpinan yang mengakar, dan sistem pengkaderan yang sangat kuat. Hal ini yang membedakan Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah atau KMI atau Normal Islam yang didirikan oleh Profesor Mahmud Yunus di Padang dengan Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah atau KMI di Gontor yang dirintis dan dikembangkan oleh Kiai Haji Imam Zarkashi bersama kedua kakaknya. Maka tidak tepat jika Nurkhalis Majid mengklaim bahwa Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah atau KMI Gontor adalah fotokopi dari Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah atau KMI atau Normal Islam yang didirikan oleh Profesor Mahmud Yunus di Padang. Nurkhalis Majid hanya melihat dari sisi kurikulumnya secara zahir, tidak melihat ruh atau jiwa yang ditanamkan di Pondok Gontor, serta tidak melihat beberapa sintesa yang dikembangkan di Pondok Gontor. Pendidikan yang ditanamkan dan dikembangkan di pesantren Gontor adalah jiwa tafakuh fiddin, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan hormat kepada kiai. Ini ciri khas pesantren salaf atau tradisional yang didapat ketika Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Zarkashi mondok di pesantren salaf atau tradisional. Jiwa kerja keras, pejuang yang tangguh, disiplin tinggi, berjiwa pemimpin, sigap dalam kaderisasi, ukhuwah Islamiyah, sigap dalam melakukan gerakan-gerakan. Ini didapat ketika Kiai Haji Imam Zarkashi belajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah di Solo di bawah bimbingan gurunya bernama Ustadz Al-Hashimi. Jiwa seorang yang mampu berpikir modern atau rasional atau bebas dalam menentukan pilihan-pilihan. Seseorang yang mampu melakukan pembaharuan kurikulum pesantren, melakukan pembaharuan metode pengajaran, mampu praktek berbahasa dalam percakapan atau hiwar, atau tidak hanya bisa membaca kitab, menanamkan agar menjadi seorang guru yang handal. Ini didapat ketika Kiai Haji Imam Zarkashi belajar di Sumatera Tawalib di bawah bimbingan Syekh Abdul Karim Amrullah dan Normal Islam atau KMI Kuliyatul Mu'alliminal Islamiyah di bawah bimbingan Profesor Mahmud Yunus. Profesor Mahmud Yunus adalah seorang tokoh pembaharuan pendidikan Islam yang sangat cerdas, sangat ahli dalam bahasa Arab, seorang tokoh pergerakan modern yang dipengaruhi oleh Muhammad Abduh. Siapa saja yang menjiwai nilai-nilai Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah dirintis dan dikembangkan oleh pendiri atau Trimurti, maka ia akan menjadi seorang kiai yang alim, ikhlas, sederhana, pekerja keras, mandiri, pejuang yang tangguh tanpa kenal lelah, disiplin, berjiwa pemimpin, ahli dan sangat mengutamakan kaderisasi, menjadi perekat umat atau mengutamakan ukhuwah Islamiyah, berpikir dan berjiwa modern, rasional, dan tidak meninggalkan mengajar walaupun di musola kecil yang berada di pelosok kampung atau desa.